tersendiri yang Anda rasakan ketika fokus berdakwah? Beban secara khusus terkadang ada. Terkadang ketika kita ingin menyampaikan, kita melihat audiens kan. Audiens ini arahnya mau dibawa kemana gitu ya. Karena setiap materi saya berusaha untuk ada materi-materi yang tidak pas. Ketika saya bawakan di tempat ini, belum tentu materi ini cocok di tempat yang berbeda. Nah ini kan jadi beban. Jadi mau nggak mau kan harus belajar dan menyesuaikan. Tidak semua materi sama. Begitupun candaan. Candaan saya di sini, candaan saya di Jakarta sama. Tapi ketika saya di daerah, belum tentu di daerah menerima gaya candaan saya. Itulah setiap daerah punya kulturnya masing-masing. Tapi ketika kita sudah punya jam terbang dan keliling, kita jadi tahu, oh ini loh, mereka ini seperti ini, gaya canda mereka di sana seperti ini, budayanya, kulturnya. Dan kalau yang di Jakarta sudah fashionnya seperti ini, gaya candanya seperti ini. Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor dan sekitarnya itu masih setipe candanya gitu ya. Kalau ilmu sama semua, di mana-mana kepake ilmunya. Tapi kalau masalah candaan, sentuhan, masalah ice breakingnya, itu setiap daerah beda-beda. Tinggal bagaimana kita mau belajar dan memahami karakter dan kultur yang ada di daerah masing-masing. Bagaimana reaksi orang sekitar ketika melihat Anda fokus berdakwah? Kalau gitu kan nggak bisa lihat ya. Kayak kalau ada yang senang mungkin ada yang senang. Tapi ada juga yang bertanda tanya mungkin. Kita kan hati orang nggak ada yang tahu ya. Tapi ya selama ini mah kita action saja, on the track. Selama itu adalah sebuah kebaikan, saya jalan. Dan moga-moga ini jadi menginspirasi yang lain. Karena ketika saya jadi MC dakwah saja, saya sebetulnya juga berupaya ngajak teman-teman. Saya ketika jadi MC dakwah, saya mengorbankan acara-acara umum. MC gathering, MC tahun baruan, Masehi ya, MC ulang tahun. Itu semua saya tanggalkan itu. Bukan juga semata-mata saya tanggalkan. Banyak orang ketika saya konsen di religi, mereka nggak ngundang saya lagi karena dia tahu saya MC religi. Jadi kan mau nggak mau saya kehilangan pekerjaan di satu sisi. Tapi saya pede. Saya percaya diri, saya yakin, saya membuat jaringan baru. Dulu ikut-ikut almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, bukan ngintil ya. Ketika Ustadz Jeffrey almarhum bikin event, saya jadi MC-nya bersama Bang Ali Limau, berawal berdua sama Mas Agus Idwar ya, Bang Agus Idwar. Konsen saja jalan itu, tapi ternyata akhirnya saya punya jaringan baru yang setelah sekian lama perjalanan, akhirnya punya banyak teman, punya banyak sahabat, dan ternyata Allah gantikan itu semua. Kita bayangkan saja, akhirnya saya ajak teman-teman untuk mikir, ngerenung. Satu acara kita hilang, tapi Allah ganti dengan puluhan acara. Contoh, malam tahun baru. Kita adalah MC malam tahun baru Masehi. Ketika malam tahun baru Masehi, kita diundang cuma tanggal 31. Maghrib standby, jam 8 mulai, 12 malam itu mundur. Selesai sampai di situ, benar gak? Nggak pernah saya diundang tanggal 2-nya bang, acara ulang tahun Masehi, tahun baru Masehi dong bang, tanggal 3 nggak pernah. Tapi kalau Muharram sebelum tanggal 1-nya kita udah diundang. Diundang apa? Dalam rangka menyambut tanggal 1-nya Gebyar Muharram, tanggal 2, 3, 4 bahkan sampai 30 hari di tanggal yang sama, di bulan yang sama itu bulan Muharram, semua isinya adalah dalam rangka Gebyar Muharram. Bayangin, kita kehilangan satu, tapi Allah ganti bisa lebih dari 10. Makanya banyak sekarang teman-teman komedian yang alhamdulillah sudah mulai juga menjadi MC-MC dakwah. Apa harapan Anda ke depan? Semoga ini bukan cuma sekedar menjadi seorang MC, akhirnya menjadi penghasilan, tapi mau tidak mau kita tuh ketika sudah terjun di dunia dakwah dan menjadi presenter dakwah, kita pun harus mengupgrade diri untuk mau belajar. Karena dengan kita ada di depan masyarakat yang mereka pengen mendapatkan bukan cuma sekedar tawa, tapi juga takwa, ya mau nggak mau kita harus belajar bagaimana pelajaran kita, kedalaman kita tentang agama Islam harus terus digali supaya bukan cuma gelak tawa, tapi menghasilkan keridhaan dan takwa. Mudah-mudahan manfaat.